Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang dokumen administrasi usaha. Sehingga, harapan Ibu setelah kita melewati pertemuan ini, kalian dapat mengetahui macam-macam dokumen usaha. Sehingga nanti di saat kalian ingin mendirikan sebuah perusahaan, kalian sudah tidak bingung surat-surat apa saja yang perlu kalian persiapkan. Yuk, langsung saja ya, kita tonton videonya. Materi pembelajaran yaitu yang pertama, perizinan usaha, yang kedua, surat menyurat perusahaan, dan yang ketiga, persiapan membuat produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Perizinan usaha. Di dalam perusahaan, kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan adalah merupakan tiga serangka yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai sangkut paut dalam kepentingan usaha. Banyaknya dokumen dan izin yang dibutuhkan tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Jenis usaha yang satu dengan jenis usaha lain memerlukan izin dan dokumen yang berbeda. Misalnya, izin mendirikan apotek akan berbeda dengan izin mendirikan warung internet dan tempat penginapan. Namun, terdapat sejumlah persyaratan utama yang harus dimiliki semua kegiatan usaha, seperti tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan serta kelengkapan bukti diri dari lingkungan setempat. Macam-macam izin usaha untuk usaha industri dan perdagangan, yaitu yang pertama, SITU atau singkatan dari Surat Izin Tempat Usaha. Setiap pengusaha yang akan membuka usaha terlebih dahulu harus mengurus surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten setempat sepanjang ketentuan Undang-Undang Gangguan atau HO mewajibkannya. Adapun beberapa prosedur pengurusan SITU adalah yang pertama, pengusaha mengisi formulir permohonan izin usaha yang dilampirkan, kemudian tanda tangan dari dua tetangga kanan, dua tetangga kiri, dua tetangga depan, dan dua tetangga belakang yang menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan usaha yang akan didirikan. Yang ketiga, minta persetujuan RT, RW, kemudian disahkan oleh lurah dan camat. Yang keempat, formulir beserta lampirannya diurus ke pemerintah kota atau kabupaten untuk memperoleh surat izin tempat usaha dan membayar izin atau membayar biaya izin dan legas sesuai dengan Perda nomor 27/PD/1976 dan nomor 35/PD/1977. Kemudian yang kedua, SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan didapat melalui Departemen Perdagangan sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan nomor 372/KP/11 dan -1988. Setiap kegiatan usaha di sektor perdagangan, barang dan jasa diwajibkan memiliki izin usaha dari Departemen Perdagangan yang disebut Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun maksud dan tujuan pemberian surat izin usaha perdagangan adalah yang pertama, sebagai kepastian hukum atas usaha perdagangan baik barang maupun jasa. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi perluasan usaha untuk mendapatkan fasilitas seperti bantuan kredit dan program pembinaan. Dan yang ketiga, sebagai sarana pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap dunia usaha, khususnya sektor perdagangan demi tercapainya iklim usaha yang sehat, tertib, dan jujur. Yang ketiga, NPWP, nomor pokok wajib pajak.
Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat. Adapun kegiatan dari NPWP ini adalah sebagai tanda pengenal untuk wajib pajak dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban administrasi dalam pembayaran pajak. Yang keempat, NRP atau nomor register perusahaan. Manfaat dari daftar perusahaan ini adalah untuk mengikuti seleksi prakualifikasi atau tender perdagangan secara rasional tingkat provinsi yang bersangkutan. Tanda daftar perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum, seperti papan nama perusahaan dan pada dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan usaha. Apabila tanda daftar perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 bulan setelah kehilangan atau kerusakan. Yang kelima, SIUI atau Surat Izin Usaha Industri. Surat izin usaha industri adalah surat izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini. Pemohon dapat mengajukan permohonan ini melalui 2 tahap, yaitu dengan cara mendatangi tempat pelayanan perizinan atau melalui tahapan secara online. Masih sama seperti sebelumnya, macam-macam izin usaha untuk usaha industri dan perdagangan. Yang keenam yaitu SKDU atau singkatan dari Surat Keterangan Domisili Usaha. Surat keterangan domisili usaha adalah surat keterangan resmi dari kelurahan dan atau kecamatan setempat yang menjelaskan bahwa benar adanya suatu usaha berlokasi di alamat atau domisili tertentu. Surat ini juga menjadi salah satu dokumen persyaratan untuk mengurus berbagai izin atau dokumen legalitas usaha lainnya, seperti izin gangguan atau HO, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, NPWP perusahaan, dan izin operasional lainnya. Untuk pelaku UKM yang sudah berbadan usaha, SKDU ini melengkapi keterangan tempat kedudukan usaha dalam akta pendirian usaha yang sudah didapatkan dari notaris, yang hanya mencantumkan nama kota atau kabupaten tempat usaha tersebut didirikan. Kemudian selanjutnya yaitu HO atau Surat Izin Gangguan. Surat izin gangguan didapat melalui kelurahan tempat perusahaan tersebut berdomisili. Surat izin gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Saat ini, surat izin gangguan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat 2 atau setingkat kabupaten dan kota madya. Hal ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi, di tiap-tiap daerah dapat mempunyai aturan yang berbeda dalam mengeluarkan surat izin gangguan. Biasanya, untuk mendapatkan surat izin gangguan ini, perusahaan tidak mencemari lingkungan dan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang dilakukan. Kemudian IMB, izin mendirikan bangunan, didapat melalui pemerintah daerah setempat. IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan. Tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan tanah. Dengan memiliki IMB pada sebuah bangunan,
Diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Jika sebuah bangunan tidak dilengkapi IMB disebabkan kelalaian pembuat bangunan, maka bisa terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. Yang terakhir yaitu AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari suatu instansi yang bertanggung jawab. Perlu disadari bahwa setiap usaha yang didirikan pasti akan membawa dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu, jauh sebelumnya seorang wirausahawan perlu memperkirakan sejauh mana kegiatan usahanya mempengaruhi lingkungan. Dampak surat menyurat perusahaan. Surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan dilaksanakan dengan saling berkirim surat. Kegiatan surat menyurat disebut juga korespondensi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi pasti ada tujuan. Penulisan surat yang baik tidak hanya memudahkan pembaca untuk memahami isinya, tetapi juga mampu mewakili penulis surat dalam menyampaikan pesan dengan tepat. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas dalam surat menyurat perusahaan, yaitu yang pertama, tujuan penulisan surat, yang kedua, dasar-dasar penulisan surat, dan yang ketiga, fungsi surat. Tujuan penulisan surat yaitu yang pertama, menyampaikan warta atau informasi kepada pihak lain. Yang kedua, mendapat balasan atau tanggapan dari penerima surat tentang informasi yang disampaikan tersebut. Dan yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah tangkap. Dasar-dasar penulisan surat yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan harus singkat dan jelas. Yang kedua, isi surat harus sederhana, tidak berlebihan dan tidak muluk-muluk, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan menghindari kalimat-kalimat kompleks yang dapat membingungkan pembaca surat. Yang ketiga, tegas, tidak bertele-tele. Setelah salam pembuka dan kalimat pendahuluan, langsung membahas pokok permasalahan. Kemudian kelanjutan dari slide sebelumnya, dasar-dasar penulisan surat. Yang keempat, setiap alinea harus membahas satu pokok persoalan. Dengan demikian, apabila kalian ingin menyampaikan beberapa permasalahan, setiap permasalahan ditempatkan pada alinea yang terpisah. Yang kelima, bentuk surat harus sesuai dengan isi, pesan, maksud pembuatan surat, dan tingkat urgensinya. Dan yang keenam atau yang terakhir, model surat harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Fungsi surat yaitu yang pertama sebagai alat bukti tertulis atau yuridis, yang kedua sebagai alat pengingat atau berpikir. Jadi semisal kalian ingin mengingat sesuatu hal dan kalian merasa bahwa hal tersebut ada kalian tuliskan dalam surat, kalian bisa mencari surat tersebut kembali untuk mengingat hal apa yang sedang kalian cari. Kemudian yang ketiga, sebagai duta atau wakil penulis. Yang keempat, sebagai pedoman. Dan yang terakhir yaitu sebagai nilai historis.
Persiapan membuat produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah diberikan penugasan berupa membuat desain produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Sehingga di pertemuan ini, kalian mulai mempersiapkan untuk membuat produk. Sebelum membuat sebuah produk kreatif dan inovatif dari kain perca, kalian perlu melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti alat dan bahan yang akan digunakan, serta apa saja tahapan yang perlu dilakukan dalam pembuatan produk. Adapun persiapan membuat produk kreatif dan inovatif dari kain perca. Di sini ada desain produk. Contohnya itu berupa tote bag dengan bahan kain belacu dan hiasan sablon. Kemudian, alat dan bahan yang diperlukan yaitu mesin jahit, alat jahit lengkap berupa jarum, benang, skoci, spool. Yang diperlukan kemudian gunting, penggaris, pita ukur, kain perca belacu yang sudah bersablon, kain perca furing, dan perekat. Kemudian, tahapan pembuatannya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, memotong kain, menjahit sisi dan bagian bawah bahan utama, serta furing tote bag dengan penyelesaian kampung buka. Menyiapkan tali tote bag, menyatukan furing dengan bahan utama, menjahit tali pada tote bag, menjahit perekat, membersihkan tiras benang, pengepresan, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Tahapan pembuatan produk tentunya disesuaikan dengan desain produk, sehingga apabila desain produk berbeda, otomatis alat dan bahan serta tahapan pembuatan pun akan berbeda. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian sudah dapat mengetahui dan memahami dokumen administrasi usaha, serta sudah dapat menyiapkan alat dan bahan, serta tahapan-tahapan apa saja yang akan kalian lakukan dalam membuat produk kreatif inovatif dari kain perca, yang mana desainnya telah kalian tentukan terlebih dahulu dengan teman-teman satu kelompok kalian. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.